Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita hadiahkan pahalanya suratul Fatihah kepada utamanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan utamanya para wali songo yang telah memperjuangkan agama Islam di Nusantara ini, para muassis Nahdlatul Ulama dan Al-Hafidh An-Nawawi, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga keberkahan mereka kita rasakan baik di dunia, utamanya di akhirat nanti, untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa sekalian, para kiai, para santri, adik-adik yang saya mahabbai, alhamdulillah kita bertemu di kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan sudah kita niati dengan niat yang baik, sehingga amal kita pada hari ini merupakan amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, semakin menambah ilmu kita, amal kita, dan keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan bagian dari suratul Fatihah. Sementara selain madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan bagian dari suratul Fatihah. Makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ala hasabima yanwihil insan, sesuai dengan apa yang diniatkan oleh seseorang. Jika dia sedang menulis, maka maknanya adalah saya memulai menulis dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah Ta'ala. Saya memulai melakukan apa? Ala hasabima yanwihil insan, sesuai dengan apa yang diniatkan oleh seseorang. Jadi menyebut bismillah itu maksudnya adalah bertabarruk, mutabarrikam bidzikri ismillah. Bertabarruk, ingin mendapatkan keberkahan karena menyebut asma Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sesuatu yang dianjurkan pada saat memulai perbuatan yang baik menurut syariat, kecuali memang sesuatu tersebut tidak dimulai dengan bismillah. Ada sesuatu yang dimulai tidak dengan bismillah, semisal azan. Azan itu tidak disunahkan untuk membaca tidak disunahkan untuk membaca basmalah, tidak. Memulai sesuatu yang baik menurut syara ini disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang baik. Sesuatu yang makruh, maka membaca bismillahnya juga dihukumi makruh. Sesuatu yang haram, maka memulainya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim juga hukumnya haram. Ada orang mau misalkan mencuri mangga, niatnya supaya tidak konangan sama yang memiliki mangga, terus Bismillahirrahmanirrahim, padahal mau mencuri, maka hukum membaca basmalahnya hukumnya haram.
Jadi basmalah itu jika sesuatu yang penting menurut agama maka hukumnya sunnah. Jika memulai perkara yang makruh maka hukumnya membaca basmalah hukumnya makruh. Jika perkara yang haram maka memulai perkara yang haram tersebut membaca basmalah itu hukumnya juga haram. Rabbi tammim wa yassir bi rahmatika. Rabbi du pangeran ingsun tammim kula aturi nyempurnaaken wa yassir lan gampangaken panjenengan bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Rabbi di sini maknanya adalah Malik, pemilik. Al-alamin di sini maknanya adalah al-makhluqin. Karena al-alamin itu bisa bermakna al-makhluqin, juga bisa bermakna al-insu wal jin. Tapi di ayat ini atau dalam muqaddimah ini, al-alamin itu maknanya adalah al-makhluqin, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, yang memiliki seluruh alam, yang menciptakan, yang memiliki seluruh alam. Nah, pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini merupakan sekaligus bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah. Jadi As-sana al-jamil mustahaqqun lillahi ta'ala. Pujian yang baik al-jamil itu menjadi milik Allah Ta'ala. Itu artinya apa? Itu artinya kita di dalam melakukan sesuatu itu atas pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala maka kita tidak dapat melakukan sesuatu. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini merupakan bantahan, ya, kalau dicermati ini merupakan bantahan bagi kaum Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwa perbuatan hamba itu yang menciptakan adalah hamba itu sendiri. Sementara pujian itu hanya berhak bagi siapa? Bagi yang mampu menciptakan perbuatan, yang menolong kita di dalam melakukan perbuatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu juga merupakan bantahan bagi kaum yang mengatakan bahwa Allah itu ada, sementara alam itu tidak ada. Atau yang ada hanya alam, tapi yang Allah itu tidak ada. Jadi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu suatu kalimat yang menetapkan akan adanya Allah dan juga menetapkan adanya makhluk. Jadi tidak mungkin yang ada itu hanya Allah saja, tidak mungkin yang hanya itu adalah alam saja. Dalam satu ayat ini bisa menjadi bantahan kaum Mu'tazilah. Dalam satu ayat yang sama ini bisa menjadi bantahan bagi kaum Wahdatul Wujud yang meyakini bahwa yang ada hanya Allah Ta'ala. Jadi Allah di dalam surat yang biasa kita baca, dalam surat Fatihah ini, Allah menetapkan dirinya sendiri, yakni Allah Ta'ala. Kemudian ada yang namanya Al-Alamin, Allah itu menetapkan yang lainnya. Qayyumis samawati wal ard. Al-qayyumi, qayyumis samawati wal ard. Al-qayyum itu dimaknai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maknanya adalah al-qaim bitadbir wal hifdhi, zat yang mampu mengatur dan menjaga. Ada juga yang memaknai alladzi atau al-qaim bi nafsihi, alladzi yahtaju kullu ma siwahu. Itu maknanya qayyum. Qayyum maknanya adalah yang mampu mengatur dan menjaga. Ada juga yang memaknai
Al-Qayyum itu artinya Al-Qaim binafsihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada yang lain. Sementara yang lain itu pasti membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Andaikan tidak karena adanya Allah, langit yang lapis 7, bumi yang lapis 7, itu tidak mungkin ada, tidak mungkin wujud. Itu makna daripada Al-Qayyum. Maka Al-Qayyum ini maknanya adalah khusus bagi Allah Ta'ala. Mengatur alam secara umum itu hanya berlaku bagi Allah Ta'ala. Sedangkan mengatur yang secara khusus itu bisa berlaku bagi malaikat. Jadi ada yang namanya tadbir am, ada yang namanya tadbir khas. Ada mengatur secara umum, ada mengatur secara khusus. Mengatur secara umum itu hanya berlaku bagi Allah Ta'ala. Malaikat yang mengatur urusan tertentu, seluruh malaikat yang mengaturnya adalah Allah Ta'ala. Jadi Qayyum di sini itu artinya mengatur seluruh alam semesta dengan aturan yang umum. Ini hanya berlaku bagi Allah Ta'ala. Mudabbirul khalqi atau mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mudabbiril khalaiq, artinya musarrifi umuril khalaiq. Mudabbir itu artinya musarrifi umuril khalaiq, yang mengatur segala urusan makhluk. Ajma'ina, seluruhnya. Al-khalaiq itu adalah jam'u khaliqah bimakna makhluqah. Idh huwa al-alimu bi'awaqibi umurihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala yang diciptakannya, maka Allah lah yang mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Karena Allah Ta'ala adalah al-alim bi awaqibi umurihim. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya, itu karena Allah Ta'ala yang menciptakan, karena Allah Ta'ala yang memiliki, maka Allah itu juga mengetahui apa yang akan terjadi pada makhluknya, seluruh makhluknya. Ba'ithir rusuli, Allah yang mengutus. Ba'ith ay mursil. Ba'ithir rusuli, Allah Ta'ala yang mengutus. Ar-rusul di sini maksudnya mengaitkan para nabi yang bukan rasul atau nabi yang sekaligus rasul. Allah lah yang mengutus para nabi dan rasul. Salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasul. Salawatuhu, salawat itu artinya adalah ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Rahmat yang sekaligus terdapat pada salawat dari Allah itu artinya adalah rahmat yang disertai pengagungan, disertai pemuliaan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dunia ini semuanya dirahmati oleh Allah, tapi tidak semua yang dirahmati itu dimuliakan, tidak semua yang dirahmati itu diagungkan oleh Allah Ta'ala, semacam itu. Wassalamuhu, dan salam. Salam itu secara bahasa artinya al-aman, al-amnu, al-aman. Artinya kita berdoa semoga Allah melindungi para nabi, khususnya nabi kita, dari hal-hal yang mereka khawatirkan terjadi kepada umatnya. Wassalamuhu secara bahasa artinya al-aman. Kita meminta kepada Allah agar nabi kita dan seluruh para nabi itu dihindarkan dari hal-hal yang mereka khawatirkan terjadi pada umatnya.
ba'ithir rusuli ilal mukallafin. Nah, Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul ilal mukallafin, kepada seluruh hamba-hambanya yang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah hamba Allah, baik dari kalangan jin dan manusia yang berakal. Satu, kemudian kedua baligh, kemudian yang ketiga bulughud dakwah, telah sampai kepadanya ajakan Nabi dan ajakan yang meneruskan ajaran Nabi. Itu namanya mukallafin. Saya ulang. Mukallafin adalah al-aqilu al-balighu alladhi balaghathu da'watul Islam, ay aslu da'watil Islam. Mukallaf adalah orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang telah sampai kepadanya ajaran pokok untuk masuk dalam agama Islam. Itu namanya mukallaf. Nah, orang kalau sudah mukallaf, ini berarti sudah terkena yang namanya hukum yang berlaku bagi dia. Hukum Allah itu berlaku bagi orang mukallaf. Lihidayatihim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul lihidayatihim, ay dilalatihim ala sabilil huda, menunjukkan mereka pada jalan petunjuk. Para nabi dan rasul itu juga disebut sebagai hadi, orang yang menunjukkan. Hadi jika maknanya bagi Allah itu artinya yang menciptakan hidayah. Sementara hadi bagi selain Allah, misalnya para nabi dan rasul, para ulama, para pejuang-pejuang yang menjelaskan ilmu agama, itu juga disebut sebagai al-hadi, orang yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu namanya al-hadi. Lihidayatihim, ay dilalatihim ala sabilil huda, menunjukkan mereka yakni siapa? Mukallafin, kepada jalan petunjuk. Wa bayani syara'i'iddin, wa bayani syara'i'iddin, mereka diutus oleh Allah Ta'ala juga untuk menjelaskan syara'i'. Syara'i' itu adalah jamaknya lafaz syariah. Apa itu syariah? Syariah, ya, saya ulang ya. Saya jelaskan. Syara'i' itu adalah jamaknya lafaz syariah. Berasal dari kata syara'a yang artinya bayyana. Syariah itu berasal dari kata syara'a yang berarti bayyana. Syariah wad-din wal millatu bima'nan wahidin. Ini silakan dicatat. Wasyari'atu wad-dini wal millatu bima'nan wahidin. Syariah dalam bahasa Arab, wad-din kemudian ad-din, wal millatu bima'nan wahidin. Itu mempunyai satu makna, tapi bisa berarti berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Contoh, ya, contohnya, jadi watakhtalifu al-ahkamu, watakhtalifu bil-i'tibari fal, ya, watakhtalifu bil-i'tibar. Jadi tadi syariat, ad-din dan al-millah itu maknanya sama, tapi kemudian bisa berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Contoh, fal ahkamu min haitsu innana nadinu ainang qadulaha wa nuda. Hukum-hukum Allah Ta'ala dari sisi bahwa kita apabila kita menempuhnya, kita tunduk akan hukum-hukum Allah Ta'ala, kita apabila tunduk maka akan mendapatkan balasan dari Allah.
itu disebut sebagai din. Jadi din kalau orang Indonesia biasanya menerjemahkan apa? Menerjemahkannya dengan arti agama. Nah, din itu artinya tadi. Jadi al-ahkam, jadi hukum-hukum. Jadi yang namanya din itu adalah apa? Hukum-hukum allati nangqadulaha, yang kita tunduk padanya, wa nudanu ay nujaza alaiha. Jadi hukum-hukum yang kita tunduk padanya, dan karena kita tunduk kepada hukum-hukum itu, suatu saat kelak kita akan dibalas, kelak kita akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Itu makna daripada ad-din. Maka kalau di surat Al-Fatihah itu ada kata-kata Maliki Yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan. Ad-din di sini maknanya apa? Adalah pembalasan. Jadi ad-din itu artinya hukum-hukum yang jika kita mentaatinya karena Allah Ta'ala, dan kita karena mentaatinya maka kita akan mendapatkan balasan. Itu disebut sebagai din. Kemudian juga disebut sebagai millah. Kenapa disebut sebagai millah? Hukum-hukum Allah Ta'ala itu disebut sebagai millah. Kenapa? Innal malaka yumliha lirrasuli warrasulu yumliha alaina. Karena para nabi itu diimla. Jadi nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain yang berlaku bagi hamba-hambanya itu disebut sebagai satu syariah, kemudian yang kedua adalah din, kemudian yang ketiga adalah millah. Wa bayani syara'i'id din. Mereka diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Biddalaili al-qat'iyyah. Mereka diutus oleh Allah Ta'ala biddalaili, dengan membawa bukti-bukti al-qat'iyyati, yang qat'i. Qat'i itu secara bahasa artinya memotong. Yang dimaksud dengan qat'iyyah, artinya adalah yang mampu ma taqta'u jidalal khosmi, yang mampu memutuskan jidalal khosmi, sanggahan musuh, sanggahan lawan. Itu namanya dalail al-qat'iyyah. Saya ulang, biddalaili al-qat'iyyah ay dari Allah Ta'ala, maka tidak ada yang mampu membantah. Contoh dalil qat'i. Dalil qat'i itu contohnya dalam Al-Qur'an disebutkan lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, maka langit dan bumi tidak tercipta. Maka langit dan bumi andaikan tercipta, maka mereka atau langit dan bumi ini tidak akan dalam keadaan normal, dalam keadaan yang rusak. Nah, ini namanya dalil qat'i. Jadi tidak al-hujaju. Mereka itu membawa hujjah-hujjah yang jelas. Mereka sebagai hamba pilihan Allah Ta'ala itu dibekali dengan hujjah-hujjah yang kuat dari Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang nabi, bagaimana mungkin seorang rasul, mereka diutus oleh Allah Ta'ala berhadapan dengan orang-orang yang kafir misalkan, tapi mereka tidak mempunyai hujjah. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku memuji kepada Allah Ta'ala ala jami'i ni'amihi, atas seluruh nikmat-nikmatnya.
wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi, dan aku meminta bertambahnya nikmat min fadlihi, dari fadl Allah Ta'ala, wa karamihi, dan karam Allah Ta'ala. Wa as'aluhul mazida, wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah al mazida, ing tambahi nikmat, min fadlihi, saking fadole Allah Ta'ala. Fadol itu apa? Al ata an ikhtiyarin la an wujubin ayhus. Ya, apa itu fadol? Al ata an ikhtiyarin, jadi memberi tapi atas dasar kehendak sendiri, bukan karena kewajiban, karena ada yang memerintah atau karena adanya larangan yang mencegah, itu bukan. Itu namanya fadl. Fadl itu al-ata an ikhtiyarin la an wujubin. Jadi pemberian karena Allah Ta'ala berhak untuk memberi, bukan karena Allah ada yang memerintah. Itu namanya fadl. Wa karamihi, dan meminta akan karom. Karom itu i'ta'uhu al-kathir, atau a'ta'uhu al-kathir li ghairi illah. Pemberian Allah Ta'ala al-karam, i'ta'uhu al-kathira li ghairi illatin. Al-karam i'ta'uhu al-kathira li ghairi illatin. Itu namanya karam. Allah memberi yang melimpah, al-kathir, li ghairi illatin, tanpa adanya sabab musabab. Jadi kita melakukan sesuatu, kita misalkan berdoa dan sebagainya, sebagai hamba yang tunduk kepada Allah Ta'ala di dalam berdoa, itu semata-mata karena kita diperintah untuk berdoa oleh Allah Ta'ala. Maka Allah tetap memberi. Nah, seandainya kita berdoa, seandainya Allah Ta'ala tidak berkenan memberi, maka Allah tidak memberi. Nah, jadi yang namanya karom itu adalah apa? I'ta'uhu al-kathir li ghairi illatin. Akan tetapi tadi yang namanya berdoa itu adalah suatu ibadah. Ya, suatu ibadah. Maka dalam Al-Qur'an ini atau ud'uni astajib lakum. Biasanya kan orang memaknai berdoalah kalian kepadaku maka pasti akan aku ijabah, pasti akan aku penuhi. Tapi berdasarkan tafsir, makna daripada ud'uni astajib lakum itu artinya apa? U'buduni uthibkum. Beribadahlah kepadaku, uthibkum, maka Allah yang akan memberi pahala. Artinya apa? Berdoa adalah salah satu bentuk daripada ibadah, dan karena ibadah, karena keutamaannya Allah Ta'ala, kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala, semacam itu. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, asyhadatu tatadammanu ma'nal i'tirafi wal ilmi wal iz'an. Yang namanya syahadah, bersaksi, itu kandungannya ada tiga. Yang pertama mengaku dengan lisan. Kemudian yang kedua mengetahui dengan akal pikiran. Kemudian yang ketiga adalah meyakini dengan hati. Tidak cukup hanya mengetahui, tidak cukup hanya meyakini, tapi tidak mengucapkan dengan lisan. Karena yang namanya syahadah itu harus ada tiga-tiganya. Yang pertama apa? Mengakui dengan lisan. Yang kedua, mengetahui dengan akal pikiran, kemudian meyakini dengan hati. Itulah makna dari syahadah. Nah, tiga-tiganya ini harus ada pada diri seorang muslim. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, yakni
mengakui dengan lisan, mengetahui dengan akal pikiran, dan meyakini dalam hati alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Siapa yang berhak disembah? Yakni Tuhan. Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk itu bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Awas, semua makhluk bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Yang berhak disembah itu hanya Allah Ta'ala. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Adapun makhluk ada yang menyembah kepada selain Allah, berarti mereka menyembah kepada yang tidak berhak disembah. Berarti mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Saya ulang. Jadi al-ilah itu maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin, al-mustahiqqu lil ibadah li nihayati ta'zim bihaqqin. Al-ilah itu artinya adalah zat yang berhak untuk disembah. Itulah makna Tuhan. Nah, maka la ilaha, tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang berhak disembah, yakni Tuhan, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Itu maknanya seperti itu. Jadi umat Islam, umat Nasrani, umat Majusi, dan sebagainya, semuanya bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Bumi, langit, seisinya, surga, neraka. Yang kedua, yang memiliki adalah Allah. Kemudian yang mengatur mereka adalah Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan Tuhan, yakni yang menciptakan, yang memiliki, yang berhak mengatur, yang berhak disembah, yang satu-satunya berhak disembah adalah Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Al-wahidu. Al-wahidu artinya adalah zat yang munazzah anil inqisam. Al-wahid maknahu al-munazzah anil inqisam. Zat yang maha suci dari dapat dibagi. Zat yang maha suci dari mempunyai bagian-bagian. Itu makna daripada al-wahid. Al-wahid maknanya adalah al-munazzah anil inqisam. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Wajib mengetahui dan penting untuk mengetahui wujud itu ada dua. Ada wujud qadim, ada wujud hadis. Wujud yang qadim itu hanya Allah dengan segala sifat-sifatnya yang layak dan sempurna. Kemudian yang kedua, wujud yang hadis atau muhdats. Wujud yang hadis atau muhdats itu adalah selain Allah Ta'ala. Muhdats itu artinya makhluk atau mujad, diciptakan. Nah, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu hanya dua, yakni berupa benda dan sifat benda. Jadi karena yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah benda dan sifatnya, maka Allah bukan benda. Karena Allah bukan benda, maka sifat-sifatnya bukan sifat benda. Ini kalau memahami makna ini, insya Allah mudah untuk memahami tauhid. Ajaran utama agama Islam adalah tauhid. Maka hendaknya panjenengan semuanya sudah tunai, sudah tuntas mengaji tentang pembagian wujud. Wujud itu ada wujud qadim, ada wujud hadis. Wujud qadim hanya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya. Kemudian wujud hadis itu adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Saya kembali ke sini. Al-wahidu. Al-wahidu di sini maknanya adalah al-munazzah
inqisam, zat yang maha suci dari mempunyai bagian-bagian. Karena apa? Karena Allah bukan benda. Karena apa? Kalau benda itu pasti dapat dibagi, pasti. At-tammul qahri alladzi laisa fi qahrihi mani'un. Al-qahar itu adalah zat yang kehendaknya tidak ada yang mampu membantah. Itu namanya qahar. Al-qahar maknanya adalah at-tammul qahri alladzi laisa fi qahrihi jadi apa yang Allah kehendaki itu tidak ada yang menghalang. Itu maknanya Al-Qahhar. Al-Karimul Ghaffar. Al-Karimu Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Al-Karim tadi maknanya sudah zat yang memberi tanpa adanya elat, itu namanya Al-Karim. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu adalah zat yang senantiasa menutupi aib dan dosa. Itu namanya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Ghaffar itu dari kata minal ghafri ay as-satri. Ay as-satri lil uyub. Jadi al-Ghaffar itu artinya as-satiru lil uyub, as-satiru lil dzunub. Zat yang menutupi kekurangan, zat yang menutupi dosa. Itu makna daripada al-Ghaffar. Atau al-katsirul maghfirah. Atau zat yang banyak maghfirahnya. Apabila ada seorang hamba yang berbuat dosa, bertaubat, kemudian nanti berdosa lagi, bertaubat lagi, tetap Allah ampuni selama hayat belum keluar dari jasad. Selama roh belum keluar dari jasad, maka siapapun yang bertaubat kepadanya, maka Allah mengampuninya. Ya, Allah mengampuninya. Allah menerima taubatnya. Itu makna daripada Al-Ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa Nabi kita dinamai dengan Muhammad? Karena kakek beliau mengharapkan beliau ini adalah orang yang perilakunya terpuji. Jadi mustaqun minal hamdi likathrati khisalihi al-hamidah atau al-mahmudah. Dinamai dengan nama Muhammad Nabi kita itu karena apa? Karena pekerti Nabi kita itu semuanya terpuji. Abduhu. Dan kita bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad abduhu adalah hamba Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan abduhu? Abduhu di sini adalah pangkat atau kedudukan yang mulia menurut Allah Ta'ala. Jadi menjadi seorang hamba itu adalah pangkat yang mulia. Di sini disebutkan fa innal abdal haqiqiyya li rabbih may yakunu hurran an hawa qalbihi. Saya ulang. Fa innal abda al haqiqiyya bisa ditulis fa innal abda al haqiqiyya li rabbih may yakunu hurran an hawa qalbihi. Kenapa Nabi kita disebut sebagai hamba Allah Ta'ala? Karena beliau adalah hamba Allah yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengertian hamba yang hakiki? Man yakunu hurran, orang yang merdeka, orang yang terbebaskan an hawa qalbihi, dari kejelekan-kejelekan yang ada di hatinya. Nah, itu namanya hamba yang hakiki.
Jadi hamba yang hakiki justru merdeka dari kejelekan-kejelekan hati. Itu namanya al-abdu al-hakiki. Saya ulang. Fa innal abdal haqiqiyya li rabbihi may yakunu hurran an hawa qalbihi. Karena dia tunduk kepada Allah Ta'ala, maka dia merdeka, dari kesenangan-kesenangan hati yang bertentangan dengan syarak. Jadi mengikuti Tuhannya, maka dia merdeka. Dia terbebas dari hawa nafsunya. Itulah hamba Allah Ta'ala yang hakiki. Jadi nama abdun itu adalah, atau derajat hamba itu adalah derajat yang mulia menurut Allah Ta'ala. Wa rasuluhu wa habibuhu. Dan beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala. Wa habibuhu wa khaliluhu. Beliau adalah kekasih atau hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Itu namanya habib. Jadi hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Wa khaliluhu. Dan khalil, al-mahabbah, al-khullah akhassu minal mahabbah. Laisa kullu habibin khalilan wa kullu khalilin habiban. Khullah itu adalah derajat yang paling tinggi yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, lebih khusus dibandingkan dengan mahabbah. Saya ulang. Al-khullatu akhassu minal mahabbah. Khullah itu lebih khusus maknanya dibandingkan dengan mahabbah. Setiap hamba yang menjadi khalilullah itu pasti menjadi habibullah. Setiap hamba yang menjadi khalilullah itu pasti menjadi habibullah, hamba yang dicintai. Hamba yang dicintai itu gampangannya begini. Hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Lah, khalil adalah hamba yang dikehendaki puncak kebaikan oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya seperti itu. Hanya dua orang yang mampu atau yang sampai pada derajat khalilullah. Yakni siapa? Sayyiduna Muhammad dan Sayyiduna Ibrahim alaihi wassalam. Saya ulang. Jadi derajat khullah, khalil, alladzi balahu ghayatal qadri. Jadi mereka adalah orang yang sampai pada puncak derajat, pada derajat yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya khalil atau khalilullah atau khalilur rahman. Nah, saya ulang. Setiap hamba yang menjadi khalilullah itu pasti menjadi habibullah. Tapi tidak semua hamba yang menjadi habibullah itu menjadi khalilullah. Afdalil makhluqin. Beliau adalah seutama-utama makhluk bila khilaf, tanpa adanya khilaf para ulama. Tidak ada khilaf. Kalau ada yang mengatakan bahwa nabi kita itu sebenarnya lebih utama, tapi menurut sebagian ulama, ini berarti sudah melanggar ijma. Bila khilaf, tanpa ada khilaf dari ulama. Beliau adalah sebaik-baik makhluk. Sehingga tanah yang menempel di jasadnya Nabi itu adalah sebaik-baik tanah yang ada di muka bumi. Tanah yang menempel di jasad Nabi itu adalah sebaik-baik tanah yang ada di muka bumi. Sedangkan mana yang mulia, lebih mulia antara Mekah dan Madinah? Ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang paling mulia secara mutlak, itu adalah tanah yang menempel pada jasad Nabi kita
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, beliau makamnya berada di dekat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, beliau juga makamnya berdekatan dengan Rasulullah. Sebagai apa? Bukti bahwa mereka adalah dua insan terbaik setelah Nabi dan Rasul, adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhuma amin. Afdhalil makhluqin. Nabi kita adalah sebaik-baik makhluk. Karena beliau sebaik-baik makhluk, maka umatnya juga merupakan sebaik-baik umat. Ya, kita walaupun umat yang paling akhir, yakni setelah kita itu pasti terjadi kiamat, tidak ada umat yang nanti ada nabi lain yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan syariat yang baru, itu tidak ada. Tapi walaupun kita itu adalah umat yang terakhir, kita itu adalah umat yang terbaik menurut Allah Ta'ala. 2/3 penghuni surga adalah umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para nabi semuanya makhluk ke dalam surga, umat yang paling awal masuk ke dalam surga adalah umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian umat yang lain. Umat Nabi kita umurnya sedikit, kurang lebih 60-an. Tapi amal umat Nabi kita itu adalah amal yang dilipat gandakan paling tidak 10 kali lipat. Amal yang bersesuaian dengan syarak, yang diniati dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, yang dilakukan oleh umat Sayyiduna Muhammad paling tidak itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, itu. Jadi karena Nabi kita adalah afdhalil makhluqin, maka kita sebagai umatnya juga ikut menjadi umat yang paling utama. Hendaknya ini disyukuri, hendaknya ini kita sadari, hendaknya ini adalah sesuatu yang menjadi bahan renungan kita, ya. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 1000 bahkan lebih. Ya, tapi amal mereka dibandingkan dengan amalnya umat Nabi kita Sayyidina Muhammad itu masih kalah, ya, pahalanya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Al-mukarrami bil Qur'ani. Beliau adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala bil Qur'ani, dengan adanya kitab suci Al-Qur'an. Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya lam yakun lahu nadhirun. Lam yakun lahu nadhirun. Kitab yang tidak ada yang menyamai, itu namanya Al-Aziz. Terus, atau maknanya adalah Al-Ghalib Al-Mu'jiz li fusaha'il Arabi. Itu makna Aziz. Jadi Al-Aziz itu dari fi'il madhi azza ya'izzu atau azza ya'uzzu. Kalau ya'izzu, azza ya'izzu azizun, itu maknanya adalah yang tidak ada yang menyamai. Kalau dibaca azza ya'uzzu, itu artinya yang menang, al-ghalib, al-mu'jiz li fusaha'il Arabi. Itu makna daripada Al-Aziz. Bil Quran, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran Al-Aziz, di mana Quran ini adalah kitab yang tidak ada yang menyamai. Waktu itu yang namanya orang Arab sering melakukan perlombaan membuat syair yang paling baik, yang paling indah itu akan digantung di Ka'bah dan akan diberi hadiah. Nah, Nabi kita itu bukan syair, bukan orang yang melantunkan syair.
Nabi kita tidak pernah yang namanya bersekolah, tidak pernah belajar tentang syair, belajar tentang bahasa Arab. Beliau tidak pernah. Tapi bahasa Arab beliau itu kadang bagi kabilah Arab tertentu itu kadang-kadang tidak dipahami, tapi oleh kabilah yang lain dapat dipahami. Sehingga yang namanya Al-Quran itu ada 7 bacaan. Nah, Nabi kita walaupun beliau tidak pernah ya belajar bahasa Arab ya pada orang tertentu, beliau tidak pernah belajar Injil, beliau tidak pernah belajar Taurat karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi bahasa beliau kadang tidak bisa dipahami oleh kabilah tertentu, tapi oleh kabilah yang jauh letaknya dari Nabi paham. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah suatu ketika tidak memahami apa yang menjadi kandungannya Al-Quran. Padahal beliau adalah termasuk fusahaul Arabi. Ya, fusahaul Arabi. Beliau tidak paham. Akhirnya beliau bertanya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad, baru kemudian diberitahu. Ini menunjukkan apa? Orang Arab itu kadang mereka itu tidak mampu ya menghadapi Nabi kita di dalam kefasihan bahasa Arabnya itu nggak mampu. Jadi seakan-akan beliau itu adalah orang yang pernah belajar padahal tidak pernah belajar. Nah, semacam itu. Ini dapat dirasakan oleh orang yang betul-betul tahu seluk-beluk bahasa Arab. Kalau orang yang tidak tahu seluk-beluk bahasa Arab maka tidak akan tahu sisi mukjizat dari keindahan bahasanya. Ya, kalau kita taunya apa? Kita tuh taunya bahwa yang namanya Quran itu dari sisi mukjizat, misalkan yang namanya Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengalami perubahan. Coba kalau ada orang Jawa ditanya, apa sih sisi mukjizatnya Al-Quran? Apakah mereka akan paham? Oh, mukjizatnya adalah keindahan bahasanya yang dapat mengalahkan fusahaul Arabi, orang-orang Arab yang fasih. Sementara mereka tidak bisa bahasa Arab. Jadi yang tahu adalah yang betul-betul orang yang asli Arab murni, baru akan mengetahui sisi kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya. Semacam itu. Al-mu'jizati. Al-mu'jizati di sini taknya itu watta'u huna lil mubalaghah. Karena menjadi sifat dari Al-Aziz. Atau bisa menjadi badal. Ya. Al-Qur'an Al-Aziz itu adalah al-mu'jizati. Atau kalau menjadi sifat al-mu'jizati kang. Nah, taknya di sini adalah tak lil mubalaghah. Seperti lafaz al-allamah. Al-allamah itu orang yang sangat alim. Kalau alim, orang yang alim biasa. Al-allamah di situ terdapat tak, itu bukan menunjukkan arti perempuan, tapi menunjukkan arti mubalaghah. Sedangkan al-mu'jizati di sini taknya itu lil mubalaghah, untuk menunjukkan betapa yang namanya Quran itu betul-betul tidak ada yang mengalahkan. Bahkan Al-Quran itu adalah kitab yang mampu menundukkan fusahaul Arab al-mustamirrati ala ta'aqubis sinin, yang senantiasa ada walaupun masa terus silih berganti. Orang Arab sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Wabis sunanil mustanirah. Wabis sunani, dan Nabi kita di samping dimuliakan dengan Al-Quran, beliau itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala bis sunani, dengan sunnah-sunnah al-mustanirah fiha anwarun kathirah, yang di dalamnya terdapat berbagai petunjuk. Mustanirah itu artinya yang memberikan nur, yang memberikan petunjuk. Lil mustarsyidin, bagi mereka-mereka yang mengharapkan
petunjuk ai laisa lil mu'anid. Laisa lil mu'anid. Beda dengan orang yang menentang. Bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk, insya Allah akan mendapati bahwa ajaran-ajaran Nabi itu terdapat yang namanya petunjuk. Bukan orang yang mu'anid. Mu'anid itu artinya orang yang bangkang. Belum mau mendengar atau sama sekali tidak mau mendengar, tapi sudah membantah. Jadi mereka itu ada yang karena hasud tidak beriman kepada Nabi. Jadi mereka ada yang karena iri, mereka tidak menjadi pemimpin, mereka itu tidak menjadi tokoh. Mereka itu setelah diutusnya Nabi kita itu banyak diantara mereka yang tidak dihormati sebagaimana dulu ketika zaman jahiliyah. Padahal Nabi tidak mendapatkan atau tidak mencari yang demikian itu. Nabi adalah seorang hamba, ya. Nabi kita adalah seorang hamba. Ya, kalau ada yang iri itu keliru. Ya, iri dengan Nabi kita, Nabi kok jadi pemimpin dan sebagainya. Teruskan dengan apa? Jawami'il kalimi. Jadi kalimatun qalilatul lafzi katsiratul makna. Itu namanya jawami'ul kalim. Kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat kandungannya sangat banyak. Itu namanya memahami seluk-beluk bahasa Arab. Kalau tidak memahami ya bagaimana tahu? Nabi ki jarane jawamiul kalim ki contone primen dongen. Ndak akan paham kecuali orang yang tahu seluk-beluk bahasa Arab. Wasamahatid din syariatin sahlatin, dan Nabi kita itu kemudian menyembah sapi emas, pedet emas, anak sapi, patung berupa anak sapi yang berupa emas tapi bisa bersuara seperti sapi yang asli. Nah, ada di antara umat Nabi Musa yang setelah Nabi Musa pergi kemudian mereka menyembah sapi, saking beratnya syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, semacam itu. Kalau ada pakaian yang terkena najis itu tidak boleh dicuci, tapi harus dipotong. Nah, kalau mau dipakai lagi yang terkena najis, misalkan di sini itu harus dipotong. Sholatnya itu harus di masjid dan harus berjamaah. Sholatnya Nabi Musa, salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wasairis salihin. Salawat Allah dan salamnya mudah-mudahan dihaturkan kepada Nabi kita dan kepada seluruh para Nabi. Wa ali kullin, dan al di sini maksudnya al aqarib al muslimun. Al di sini maknanya adalah aqaribuhu al muslimun, dan saudara-saudara mereka yang Islam. Karena walaupun anaknya seorang nabi, tapi kalau tidak Islam itu tidak boleh didoakan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Contoh Kan'an, anak dari Nabi Nuh alaihi salam, anak seorang nabi. Walaupun anak seorang nabi, tapi karena meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, tidak boleh didoakan mendapatkan saudara-saudara atau dekat mereka yang Islam. Wasairis salihin, dan salawat Allah, salam Allah, rahmat Allah yang khusus mudah-mudahan dihaturkan kepada sekalian orang soleh. Siapa orang soleh? Al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadihi, orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, itu namanya orang yang soleh. Amma ba'du, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang besok pagi. Kita baca tahlil, salawat dan istighfar agar pengajian di sore hari ini di samping merupakan majlisul ilmi juga merupakan majlisul zikir. Nuhallil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu yuthabbituna wa iyyakum 'alal qawli tsabit fid dunya wal akhirah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.